kalau gue akan bikin seakan gue tertarik sama ini orang, padahal gue sebelum tertarik itu anjir. Lu apa? Kalau gue sih yang paling ilfeel sebenarnya ini buat gue pribadi ya. Jadi tuh cowok tuh PDKT-in gue tuh cuman dia kayak tipe yang suka ngejelekin mantannya gitu loh. Hai, balik lagi di Cebol Cewek-cewek Hyperbol. Kali ini kita mau bawain apa nih, Fit? Jadi kali ini kita mau bahas tentang PDKT-an kali ya. Wow. Lu punya banyak pengalaman gak nih tentang PDKT? Aduh, kebetulan gue dikit sih. Soalnya kan gue tiap pacaran kayak lama-lama, jadi kayak dikit PDKT. Oh, gue agak tersinggung ya dengan yang itu tadi ya. Jadi Tapi sebelumnya PDKT itu apa sih, Fit? PDKT itu P, Panjang D, dan K. PDKT itu sebenarnya apa sih, Fit? P. Pendekatan. PDKT pendekatan. Udah. Benar. Dikit. Oke. Kalau lu sendiri nih, Zaf, pertama kali pacaran tuh umur berapa? Malu. Apa? Gue pas ya udah. Gue udah pacaran cinta-cintaan. pertama kali tuh kelas 6 SD. Yes. Tapi itu kayak konyol banget sih. Kalau lu? SD gue sebenarnya gue menganggap itu pacaran, tapi kayaknya pacar gue gak menganggap itu pacaran deh gitu. Tapi lu ditembak Karena nggak? kayak gue bertepuk sebelah tangan ya kayaknya. Oh, berarti itu kayaknya enggak pacaran. Tapi gue menganggap dia adalah pacar gue gitu. Oh, Setiap iya, di sekolah kayak bener. cowok gue gitu. Gue juga menganggap semua orang pacar gue sih. Kayak Gue pertama kali tergila-gila. pacaran tuh kayak berarti kelas 8. Kelas 8. Kelas Oh my 8 God. SMP sampai kelas 9. Kenapa sih? Kenapa sih, Mufid? Gue lagi bayangin ada lampu. Gue kira tuh Anjir, gue kira kira tuh kayak apa-apa kode, ya, anjir. Makanya gue berhenti loh. Lewat. Berarti apa? Kayak jadi Hidup Berhenti podcast ya. Habis oh enggak ya, enggak gitu, enggak sorry. Oke. Jadi lu pertama kali pacaran tuh kelas 8. Kelas 8 SMP. Itu lo ditembaknya gimana tuh? Ditembaknya kalau nggak salah gue lupa lagi ya, kayaknya itu pakai surat deh. Oh, soalnya iya. tuh kelasnya tuh sebelahan kan gitu, kelas unggulan tuh dulu ya nggak sih, SMP tuh ada unggulan dan Iya, terbelakang bener. gitu. Kebetulan gue waktu itu unggulan, terus dan kelas 9 tuh jadi satu kelas, dan gue putusnya adalah jadi gue satu kelas nih sama cowok gue waktu SMP. Gue putusnya karena cowok gue selingkuh sama orang yang satu kelas sama kita, anjir. Stop. Terus Kalau SMP tuh kayak jatuhnya nggak selingkuh nggak sih? Kayak semua orang SMP otaknya belum nyampe ke Iya kata-kata sih, selingkuh dan gitu. gue Kayak, juga nggak begitu memaknai ya pacaran itu, jadi kayak ya udahlah gitu. Terus selama lu kan udah beberapa kali nih ya pacaran, pasti ada fase PDKT-nya. Nah, menurut lu fase PDKT mana yang paling berkesan nih dari yang pernah lu alamin? berkesan. Oh, jadi gue tuh waktu itu sempat pacaran tuh kayak sampai 5 tahunan gitu kan, 5 tahunan tuh. Terus putus. Nah, pas putus itu gue kayak stres banget lah kasarnya ya, padahal mah enggak, gue happy. Terus gue kayak turun tuh, drop banget kayak 10 kiloan gitu, nggak nyampe sebulan. Nah, terus gue ketemu nih cowok, terus dia kayak yang atlet gitu kan, kayak kakak atlet gitu. Terus dia ngeliat gue Si kayak paling otot ya. Iya, si paling otot. Terus kayak dia bilang, enggak, lu harus makan banyak. Terus kayak gue bener-bener dikasih makan banget. Di situ gue kayak, lu gimana sih, kayak lagi Lu sebelumnya nggak dikasih makan sama orang tua lu apa gimana? Enggak, anjir, maksud gue kayak dia tuh yang bener-bener nge-support gue gitu loh. Jadi dia ngasih makannya tuh sambil nge-support. Susu protein. Enggak, anjir. Oh, enggak. Pokoknya dia kayak nge-support gitu, dan kayak gimana sih, lu lagi traumanya abis udah 5 tahun. Gue tahu pasti dia sebenarnya pengorbanan banyak juga sih, karena kayak lu kasar abis pacaran, gak deketin cewek yang abis pacaran 5 tahun gimana sih, dan kayak trauma hancur ya. banget ya gitu. Kalau lu gimana? Tapi sekarang udah happy kan? Happy, alhamdulillah. Kalau gue sama sih, gue ketemu orang yang PDKT tapi effortnya udah gila-gilaan banget sih. Yang Tapi kayak- biasanya kayak gitu red flag gak sih? Iya, karena itu Ya kan? jatuhnya adalah love bombing. Bombing, yes, Tidak right. baik ya guys. Tapi gue mengiranya kayak, karena pada saat itu PDKT gue tuh lama, termasuk ya itu berapa salah lama satu PDKT gue yang terlama, 5 bulan. Dan Iya di situ sih, gue juga lumayan awalnya lama. nggak ada niat untuk mau jadian gitu loh. Jadi kayak
Kenapa nggak ada niat buat Nggak. jadian? Karena lu masih kayak traumatized atau kayak man, gila, trauma I girl. see. You see that? Iya, oke. Terus dia ngapain tuh yang bikin lo sampai kayak, gue berkesan banget nih. Dia kayak cuman ya namanya PDKT ya, orang kan pasti menunjukkan sebaik-baik sisinya ya daripada saat PDKT itu. Dan menurut gue orang tuh bisa menjaga membuat branding tuh 5 bulan tuh ternyata masih kuat gitu loh. Tapi gue mengira kayak nonsense sih, soalnya biasanya orang tuh kayak 3 bulan tuh kayak maksimal. Itu Ya kayak kan? udah bocor-bocor dikit lah sifat gue aslinya gitu. awalnya mikir kayak gitu, cuman ternyata setelah gue simpulkan juga hasilnya nggak sebaik itu juga gitu, nggak sebagus itu. Tapi itu yang paling berkesan ya pada saat Lessons PDKT learned karena lah effortnya tuh bener-bener gila-gilaan banget gitu. Contohnya? Contohnya kayak rumah gue tuh jauh sempurna, maksimal. Oh really? Really man. Terus You know that? Rumah lo yang di Jonggol, bukan? Beda. Rumah gue yang Sumedang. di Wonosobo sih ya. Wonosobo. Terus Terus ya udah, terus dia suka antar jemput gitu. Terus kalau misalkan gue kemana tuh dia pasti mau jemput gitu. Cuma ya pas makin gue inget tuh kesininya cerita ya, itu ya benar. ya gitu deh gitu. Tapi maksudnya kayak pas waktu yang PDKT yang berkesan banget buat gue itu juga dia kayak effort banget, legit kayak misalnya nih, dia tuh bener-bener kayak menganggap rumah gue adalah rumah dia. Jadi kayak misalnya dia abis atlet, maksudnya abis abis berolahraga, terus kayak dia nggak langsung balik ke rumahnya, pasti dia baliknya ke rumah gue. Tapi bener gak nih Zaf? Kan apa? Kalau misalkan orang-orang yang kayak gitu pas pacaran malah mengurang banget gak sih? Kayak lama-lama tuh kalau nurun misal- gitu loh, karena di awal lu udah jor-joran, ya gak sih? Enggak sih, kalau misalnya yang mantan gue yang itu tuh dia konsisten, cuman emang ada kurangnya di sisi lain. Cuman dia emang love language-nya tuh emang quality time. Jadi dia kayak selalu ketemu gue. Dia bahkan waktu itu abis naik gunung di Gunung Gede. Pondok Gede. Pondok Gede ada gunung ya. Ada loh. Toko buku ya itu yang dipanjat ya dia. Anda ini kurang ajar ya. Ya. Iya, jadi dia habis naik gunung di Gunung Gede, terus kayak baliknya dia nggak ke rumah, dia ke rumah gue buat cerita. Jadi gue kayak appreciate banget. Jadi karena berarti dia udah menganggap lu sebagai tempat yang nyaman lah ya untuk dia pulang. Jadinya berapa lama itu? 8 bulan. 8 bulan. 8 Nggak apa-apa. bulan. Ya. Karena ya gitulah ya. Trial gitulah. and error kan hidup Yes. ini berdalam. Tapi lu berpacaran. kalau misalnya kayak PDKT gitu tuh, lu ngelihat pasangan lu tuh yang gimana sih? Maksudnya yang bisa serk sama lu tuh, lu tipenya gimana? Yang pertama gue melihat itu tadi sih, kalau misalkan baru-baru ini ya gue melihat kekonsistenannya. Iya benar-benar. Ya nggak sih kayak Karena lu semakin kayak dari sebelum-sebelumnya lu kayak udah belajar gitu, kayak love bombing tuh bener, it's a trap. it's a trap banget. Ya benar-benar. Jadi lu kayak lebih baik kayak ya udahlah nggak udah ada Konsisten. butterfly, nggak usah Dan ada apa. Itu yang lebih kayak healthy ini gitu. sih kayak menurut gue menilainya dari ini orang wajar gak sih kayak dengan orang yang baru ketemu tapi dia udah melakukan hal A B C D gitu. Iya, kayak iya, iya, kalau lu bener. bisa sih segampang itu untuk melakukan ini ke orang yang lu baru kenal cuma berapa bulan gitu. Bener. Iya sih, Dari itu situ bisa kalau dimasukin ke pertimbangan guys. Jadi kadang kalau misalnya dideketin terus kayak cowoknya wah dia enggak kok dia effort banget blablabla. Sebenarnya Watch out, nggak semuanya beware. juga kayak gitu ya. Iya. Cuman nggak biasanya juga sih. Kebanyakan Kita dari aja. pengalaman kita, Kita aja kebanyakan kurang dari beruntung ya pengalaman. kayaknya. Iya benar. Padahal kita kayak udah melek mata. Intinya adalah tetap aware aja gitu loh, tetap kayak aware. tetap lihat dengan tetap pakai otak juga gitu ya, Iya, pakai bener. logika Iya, juga bener, gitu. bener. Jangan terlalu terbawa. mengedepankan perasaan gitu. Jangan terlalu Karena terbawa dulu kalau di masa PDKT. masa PDKT ya, benar. gitu. Tapi lu pernah gak sih dapet pas PDKT tuh kayak serem gitu atau kayak yang malah kayak kocak banget gitu? Gue pernah ada pengalaman PDKT lucu sih. Jadi tuh sebenarnya bahkan PDKT-nya aja tuh kayak cuma seminggu gitu. Jadi dulu gue waktu kelas 10, waktu SMA tuh gue kayak sempet nyeletuk gitu kan, kayak kakak kelas si ini lucu ya gitu. Gue udah cuma ngomong satu kalimat itu lucu ya gitu. Terus entah dari mana kalimat lucu itu tersampaikan ke orangnya gitu. Terus abis itu orangnya di situ langsung nge-DM gue gitu. Wow. Langsung ngajak kenalan. Terus Dibilang gue lucu sama Fitra Nurfika gitu kan. terus langsung kayak hey Fir gitu, basa-basi lah kenalan. Terus ngobrol juga cuma di DM dan itu nggak terlalu intens gimana-gimana. Di minggu kedua tiba-tiba kita kan sekolah kita ada language day kan, Oh iya, hari Kamis. Kamis sih benar. Pokoknya sehabis language day itu dia manggil gue ke depan kelasnya dan itu udah rame banget temen-temen dia yang mana kelas I know. 12 itu kayak gue kelas 10 kayak gue nggak tahu apa-apa. Oke. Terus dia ngasih breakfast McD gitu kan, pancake sama apa gue lupa. Terus dia bilang, terus gue kayak menerima
ya udah gue mau terima langsung cabut gitu, tiba-tiba dia nahan, bentar dulu aku mau ngomong. Takut Gak sih, gue clueless kan, kayak clueless. Oh, lu belum ada clue samsak lu di detik Gak itu? tahu, gue gak tahu. Ya karena baru seminggu juga sih. Iya, kayak masa iya orang nembak cuma dalam seminggu anjir kenalannya gitu. Bahkan itu juga nggak intens kan. Terus akhirnya gue kayak ya udah bahas dia bilang gitu kayak mau gak jadi pacar aku gitu. Kayak horor banget anjing. Top anjir. Habis itu baru seminggu anjir. ya udah tuh akhirnya gue bilang nanti aja ya aku balesnya di chat karena gue nggak mau balas di situ dan di situ gue nggak mau, ngerti nggak sih? Jadi kayak pas setelah itu juga gue nggak balas chat dia karena gue pengennya dia mikir kayak oh ini orang nggak mau gitu. Dan ternyata pada saat itu kan setelah pulang sekolah gue ada latihan basket. Terus gue ganti baju nih ke bawah, pas gue balik lagi ke kelas tiba-tiba dia menembak lagi 2 kali dalam sehari. Kayak yang ini tuh versi propernya, dia bawa bunga, terus dia kan jago gambar gitu, terus dia gambarin papan tulis, itu lucu banget sih. Cuman kayak di situ saat itu gue juga belum kenal dia terlalu lama sih, jadi gue mikirnya, tapi di situ dia 2 kali sehari nembak gue, jadi gue nggak enak, ini gue terima. Oh ya, gue juga pernah lagi nerima gara-gara pernah. Anjir. Hey, sensor ya Bim. gue juga pernah lagi kayak nembak gara-gara nggak enak, tapi bukan nggak enak juga sih, karena gue gengsi juga. Jadi cerita tuh gue waktu itu SD ya, kelas 6. Ini setelah gue pacaran pertama kali tuh yang gue bilang, kelas 6 juga. Kelas 6. Nah, gue suka nih sama satu cowok. Tapi temennya tuh cowok tuh suka sama gue. Terus kayak di temennya tuh kayak ngegombalin gue tuh ternyata si cowok yang gue taksir yang nge-text gitu. Jadi kayak dia membantu gue, dan gue kan emang juga deket kan sama si cowok yang gue taksir, kayak sahabatan gitu. Terus dia bilang kayak yaudah lu pacaran aja sama dia. Terus gue kayak anjir gue kan suka sama lo. Terus kayak enggak, lu pacaran aja. Terus gue kayak yaudah fix, gue terima makan. Itu SD. Terus SD gue sudah terima ada permainan seperti itu ya. Gue SD baru bisa calistung. Enggak, itu gue sambil Baca calistung tulis sih. itu. Gue berpacaran sambil calistung emang. Terus kayak gue terima. Lu udah percinta-cintaan Zap, gue masih. Enggak, lu stop. Gue Lu baru jangan bisa menghakimi gue anjir. Ya beda-beda ya, mungkin Zapa sudah lebih dewasa pada saat itu ya. Terbukti loh, sekarang gue lebih dewasa kan. Benar. Terus kayak Baru salim gak nih? bentar nih, gue mau cerita loh. Iya loh, saya mau Ya, cerita terus. loh. Nah ya kan, gue pacaran 3 hari itu gue udah gak kuat karena kayak gue nggak ini kan. Terus gue kayak putusin. Gue putusin, terus gue denger katanya sih dia besokannya tuh kayak bawa nasgor gitu. Mau ngasih ke gue sarapan Ibunya tuh yang breakfast. itu sebenarnya bekal Kayak dia. bekal dia deh, ya kan, bekal dia kan. Terus itu gue denger sih, ya nggak tahu. Terus abis itu dia melihat di dalam kelas gue lagi bersama sahabat gue yang gue taksir ini. Terus kayak dia kayak emosi, terus dia buang di tempat sampah nasgor. Kayak drama banget anjir, anak SD, lu bayangin gak Sinetron sih? SD banget. Ya, tapi kisah gue kalau emang masuk bagus Indonesia ratingnya bagus sih. Parah. Terus kalau misalkan lu tuh kalau PDKT tuh tipe yang kayak jual mahal apa yang kayak wah gue tertarik banget sama lo gitu. Kalau gue sih nggak pernah kayak menentukan kayak gitu ya. Maksudnya kayak gue let it flow Seberjalan aja. ya? Iya, seberjalan aja. Misalnya gue nyaman ya udah menerus. Kalau misalnya enggak ya enggak. Pasti ada hambatan untuk kayak stop gitu. Kalau lu gimana? Kalau gue akan bikin seakan gue tertarik sama ini orang. Padahal gue sebelum tertarik itu anjir. Gue somehow gitu lagi. Ya kan? Iya. Karena gue mau ngelihat kayak ini orang gimana kalau misalkan Itu bukannya jahat, itu sifat natural alami gue yang gue bahkan gak sadar setelah lu bilang gue baru kayak sama, gue juga kayak Iya. dan itu gue nggak dengan intentionally gue mau pura-pura baperin orang tuh enggak gitu. tapi gue kalau kayak gitu gue ngeliat-liat sih, maksudnya kayak mana nih yang pengen gue anjing, gue jahat banget lah. karena walaupun kayak gitu pada akhirnya gue yang baper sendiri. Iya, Ngerti bener. nggak sih? Kayak lu jadi merasa bersalah kayak anjir gue udah pacaran sama orang tapi kok gue jahat, gue harus gimana pun suka sama. Iya, gue juga kayak gitu, Fit. Kita selalu sama gak sih percintaan? Enggak. Oke. Terus lu pengalaman PDKT yang paling berkesan? Tadi udah ya. Tadi udah ya harusnya ya. Iya dah, ini dong, apa namanya, PDKT yang kayak paling bikin lo kayak Ilfil. Oh boleh, ilfil. PDKT yang bikin gue ilfil. Sebenarnya yang paling berkesan juga bikin gue ilfil juga sih tadi. Karena kayak kalau lu secepat itu men. Iya sih benar sih, iya sih. Kalau bener dengan sih. 1 minggu lu bisa ingin memiliki gue sepenuhnya. Iya sih benar sih. Dan itu kan seminggu nih PDKT. Pas pacaran juga baru 3 atau 4 hari dia udah minta ketemu mak gue coba. Kayak ngapain tong gitu, mau lamar gue kan. 3-4-5 hari pacaran. Iya. Jadi kan dia nganterin gue pulang. Enggak sih, sebenarnya niat dia baik, cuman kayak itu terlalu cepet banget gitu loh. Dia kayak pas dia nganterin pulang kayak mau ketemu mama kamu dong gitu. Lu mau minta bekal? Kan? Albim. Bikin nama kerja gue lah. Lu mau minta bekal ke rumah gue, ketemu nyokap gue. Lu apa yang Kalau paling- gue sih yang paling ilfil sebenarnya ini buat gue pribadi ya.
Jadi tuh cowok tuh PDKT-in gue tuh cuman dia kayak tipe yang suka ngejelekin mantannya gitu loh. Dan dia tipe-tipe orang yang kayak misalnya nih kayak gue ngeliat ini cowok oke, ini cewek oke nih. Terus gue ngomong ke dia ini cewek oke nih, terus dia kayak ngejelekin gitu. Itu gue kayak enggak. Ya itu juga salah satu hal yang gue refleksi kayak Iya kan? kalau misalkan belum apa-apa ini orang udah jelek-jelekin mantannya. Iya, jelek-jelekin mantannya atau kayak malah Si paling merasa tersakiti atau enggak? atau kayak misalnya nih lu ngerasa kayak oh cowok gue kayaknya ada bibit berselingkuh sama nih cewek, terus pas lu confess, lu front up, dia kayak enggak, dia nih malah ngejelekin. Itu gue kayak suspicious banget anjir, enggak, lu pasti ada sesuatu anjir. Red flag man, Red watch flag out. banget gila lu. Hati-hati deh kalau misalnya lu kayak dibangga-banggakan dengan menjatuhkan cewek lain tuh lu cuman dibikin seneng doang. Lu lihat aja maksudnya kalau lu bayangin kalau misalnya lu ada di posisi cewek yang dijelek-jelekin. Iya Kayak lu sih, salah apa anjir sama nih cowok gitu tiba-tiba. Gak ada sangkut pautnya dan korelasinya antara hubungan lu yang lalu dengan hubungan lu yang sekarang gitu Bener, loh. kayak emang gue dia, no. Kayak kenapa lu harus membandingkan dia dan gue gitu kayak. Stop. Tidak bisa diperbandingkan ya Yes. gitu. Terus kalau misalkan dari semua pengalaman PDKT lu tuh lu banyak belajar gak sih Zaf? Terus sampai kayak lu belajar jadi lu tahu gitu sebenarnya tipe pasangan lu tuh yang kayak apa sih gitu. Kalau tipe pasangan sih kayaknya gue tuh sukanya yang bocil deh. Maksudnya kayak nggak tahu ya, nggak umur tahu ya 4 ini tahun ya. Kelas 5. Beside issues gue, cuman kayaknya emang mantan gue tuh semuanya kayak anak terakhir bontot. Even kayak mereka misalnya kayak gemes gitu ya, cuman pasti ada lah kayak nyebelin anak terakhir gimana sih yang kayak nggak mau ngalah, berarti- yang kayak susah buat ngertiin pendapat orang. Nah menurut gue dari situ tuh gue jadi bisa belajar lebih ngertiin orang lain, Apa lu jadi lebih parenting toleransi. di situ? Oh iya, gue lebih parenting ya bener. Gue merasa gue ibunya Lu banyak. menjadi menggantikan peran ibunya untuk parentingnya. Hey, jaga mulut kamu, siapa tadi bilang? Miss you. Siapa tadi bilang? Berarti merasa tersinggung. kan ada itu tuh Zaf kayak alpha, beta, omega ya. Berarti tipe cowok lu tuh Gue nggak bisa bilang kalau dia gue nggak bisa bilang kalau tipe gue beta atau alpha atau omega gitu, karena kayak gue nggak mau dia sama jadi bocil juga. Gue mau sama di occasion tertentu tuh dia bisa menetapkan apa yang dia mau gitu. Kayak kasarnya kayak mau ngedate masa harus gue yang kayak ayo kita kesini, kita kayak dia nggak ada, ya udah terserah kamu terus kamu. tapi kayak, lu no. oke dengan itu. Maksudnya? Kan tadi kan lu bilang itu suatu hal yang bocil kan. Kayak lu kayak date-nya aja harus lu yang arrange gitu. Tapi lu oke enggak, dengan itu? deep down enggak sih. Karena Berarti gue bukan gue tuh bocil dong. enggak, gue tuh tipenya Manja kali. enggak, bocil legit. Cuman gue tuh suka kalau lu tahu nggak sih kalau misalnya lu pacaran kan lu juga pasti kayak ngajarin cowok lu ngerasa gitu nggak sih? Lu ngajarin cowok lu. Nah gue tipe tuh yang kayak gue membesarkan toleransi, tapi gue sambil nyelipin kalau itu tuh gue nggak suka kayak gitu. Jadi dia build up lah. Lu mau tahu sesuatu gak sih kalau Mau banget gila apa ya? hal-hal kayak gitu sebenarnya nggak efektif tau. Oh, iya? Karena cowok tuh sebenarnya nggak sepanjang itu mikirnya gitu, nggak sejauh itu mikirnya, ya nggak sih? Lu merasa nggak dengan hal-hal yang lu lakukan itu dan sifat cowok yang lu pengen rubah dari lu menyelipkan itu berubah? Jarang kan pasti. Tapi beberapa ada sih. Tapi jarang Tapi kan? jarang ya bener. Ya kan? Karena Anjir, iya cowok juga. tuh sejatinya ya dia tuh lebih suka kayak dikonfront aja gitu loh. Tapi belakangan ini gue kayak gitu. kan? Karena gue merasa itu dulu gue nggak efektif. Iya bener. Lu juga menerapkan itu? Kan? Sedangkan cewek tuh biasanya dia lebih nggak mau to the point gitu. Dia maunya cowok tuh ngerti duluan gitu. Padahal itu nggak bisa. Dan itu menurut gua adalah hal yang akan selalu bertentangan sih antara Iya, pemikiran bener, cowok dan pemikiran cewek gitu. Bener, Cewek nggak bener, mau to the point, cowoknya juga nggak nyampe sampai situ gitu loh. Jadi solusinya adalah kayak Ya it between ceweknya harus belajar untuk konfront dan cowoknya harus besarin dada juga. Maksudnya kayak Untuk maksudnya Mikir lebih iya, luas iya, lagi gitu iya, ya. betul. posisikan di dua sisi Iya, maksudnya. iya, betul. Kamu ngerti aku banget sih. Kita berteman lama ya. Ada yang lagi. Nggak, bukan maksudnya maksudnya harus berotot gym ya. gitu. Bukan broiler ya. Gak apa-apa sih kalau dia mau besarin dadanya juga kan badannya jadi bagus. Atlet. Oke, boleh. Kakak atlet. Atlet gitu. Terus ada lagi nggak tipe pasangan lu yang lebih spesifik gitu? Yang penting deket sama keluarga gue sih. Soalnya keluarga gue tuh susah buat nerima Lu? orang. Lu family oriented ya? Enggak. Wow. Oke. Enggak. Langsung dipatahkan ya. Enggak, tapi kayak gue sebisa mungkin mau nurut aja. Maksudnya kayak gue sering bersih tegang gitu. Kayak gue mau setidaknya untuk
hubungan tuh udah banyak kan masalahnya. Gue nggak mau salah satu masalah tuh ya dari masalah internal gue Orang sendiri tua gitu, orang gitu. tua gitu kan ribet ya. Oh, Jadi lu gue kayak mau sambil cari restu lah ya. yes. Tapi lu kalau misalnya pacaran gitu lu mikir nggak sih kayak kalau pacaran tuh kayak mikir sampai kesana nggak sih? Nggak, maksud gue kayak pacaran gak mikir gitu ya. Maksudnya kayak lu mikir sampai kayak lu mau serius atau kayak emang pacaran tuh lu lihat sebagai kayak medan lu berlatih. Sebenarnya keduanya sih, kayak gue menjadikan itu medan gue berlatih untuk komitmen sih. Oh. Lebih kayak karena at the end of the day kita akan berkomitmen dengan satu orang gitu. Yes. Dan gue menjadikan ini bukan medan untuk berlatih sih, lebih kayak sama aja sebenarnya trial gitu loh. Jadi kalau jadi ya udah bagus gitu. Berarti gue dan pasangan gue bisa menerapkan makna komitmen dengan baik gitu. Kalaupun nggak jadi ya udah berarti itu trial gitu, Iya, trial and benar-benar. error gitu. Oke, nice. Ada Itu lagi tuh? guys. Belum? Tiba-tiba di zaman lagi gimana? Dari tadi kita bahas gitu. Yang benar-benar kayak kalau gue ketemu ini gue mau pacaran sama dia. Nggak ada ya. lagi gue nggak yang, ada. yang tadi lu suka sebutin kayak red flag-nya yang pakai apa? Yang Gua rokoknya nggak ada, apa? gue cuma ngomong Tadi doang, siapa nggak anjir? Itu gue cuma ngomong doang anjir, gue nggak ada kayak gitu, sumpah gue nggak ngeliat kayak gitu. Kayak lover. Lu udah nggak lover lu. Gue nggak ada ngeliat cowok yang mau gue pacarin kayak gitu anjir. Maksudnya kalau misalnya orang-orang bilang kayaknya kayak gitu, tapi gue nggak ada yang Mostly orang-orang mikir kalau misalkan ada beberapa hal yang red flag, cuman ya nggak bisa jadi patokan juga sih ya. Yes. Kayak gitu, hal-hal yang kayak dia cat lover, dia rokoknya Sampurna Mil gitu. belum tentu. Agree or disagree? Gua- Agree or disagree? Apa? Apa? PDKT yang lama hubungannya pendek. Enggak, Tergantung. PDKT panjang, pacaran panjang. Kamu maksud Oh. kamu? Ini kan maksud lo kayak PDKT cepet, pacaran panjang. lama waktu PDKT. PDKT yang lama tuh biasanya pacarannya cepet gitu. Coba lu gimana? Gue PDKT lama pacaran iya sih. Tapi nggak selalu sih sebenarnya. PDKT. Nggak selalu juga, semua emang tergantung lagi sama orang yang menjalani hubungannya juga sih. Kalau gue depends sih, pas di PDKT-nya itu dia love bombing atau enggak. Soalnya kalau love bombing itu kebanyakan emang cepat pas Karena udah pacaran. capek Karena di udah awal. karena effortnya udah keluar jor-joran di awal dan kayak kasarnya tuh love bombing itu kan ada karena lu kasarnya ya nafsu gitu. Bukan, maksudnya itu it's a lust not love gitu. Jadi kayak dan lust tuh nggak bertahan lama. Once Ya, itu bener. udah habis ya apalagi yang buat Tapi kalau dipertahanin. misalkan nggak love bombing di awal gimana cara biar bisa diterima? Kayak nih, lu dari hubungan lu yang sekarang lu di love bombing apa enggak? Nope. Enggak. Nggak rela. Gue juga enggak. Jadi kayak justru Berjalannya nih ya, aja. justru nih ya Bim ya. Kayak misalkan nih orang gue kenal cuek ya. Ini orang gue kenal cuek, terus kayak setiap dia melakukan small steps kayak cuman Yes. ngomong sayang aja tuh lu akan jadi Tuh, seneng lebih, banget ya, gitu. bener. Dan lu akan lebih nge-appreciate itu dibandingkan orang yang kayak belum Udah apa-apa ber- udah iya, ngomong udah sayang, sayang. belum apa-apa udah kayak effort Gue berlebih. pernah lagi kayak gitu. Kan? Kayak udah baru PDKT udah kayak I love you so much. Aku kayak, Oh, lu sering stop. begitu dulu. Iya sih. Ya. Cuma yang sekarang ini enggak. Iya. Nggak sama Terus sekarang sekali. udah lebih normal Amin. gitu. Itu aja sih. Apalagi yang mau ditanya? Agree or disagree? What? Gue nanya red flag aja. Menurut kalian. Red Itu flag, apa oke dan kita bahas apa? lagi. Red flag apa? Red flag dalam cowok itu apa dan gimana? Itu pertama tadi ya, love bombing. Ya love bombing tuh red flag. Nah. Ngejelekin mantan tuh red flag. Ngejelekin mantan sih itu obviously red flag. Even kayak misalnya nih, cowok itu nge-treat lu baik banget. Cuman dia nge-treat orang di sekitar dia buruk. Itu juga red flag. Itu. Karena kayak Maksudnya ngejelekin mantan tuh mantan kalian atau mantan? mantan Mantan cowoknya, dia. mantan cowoknya. Yang kayak jadi bikin seakan kayak oh gue tuh disakitin banget sama dia Iya, karena iya, dia bener-bener. begini Ya, gitu. kayak ngejual kesedihan Bikin kayak gitu-gitu. biar bikin kita kayak ih cowok sebaik lo disakitin cewek gitu. Lo enggak jir Hatam kalau gue banget lihat. kayak gitu mantan. Itu sekarang nggak bikin, kalau gue sih gue nggak bikin, itu nggak bikin gue luluh sama Sama. at all. Gue malah bikin gue one step farther Gitu ya, anjir, iya, daripada daripada si iya, cowok bener. Even kayak gue ditinggi-tinggiin TSB gitu. ya. No, gue YSB. nggak kemakan YBS. yang bersangkutan. Oke, ada lagi? Agree or disagree? Nembak pakai bunga is overrated. No, I love classic ways. I love old ways. What about you? Iya sama sih, nggak mau nembak pakai apa kalau emang tulus ya Iya, akan bener. kerasa aja Iya, ya sih. bener.
Iya. Wah. Nggak boleh. Wih. Pakai AK kerasa. AK-47. Tapi nembak harus tatap muka. Kalau misalnya kayak di call gitu. Maksud lu? Kalau di call lu bakal lu terima apa enggak? Oh, gue prefer ketemu sih. Apa itu? Kalau gue prefer ketemu, cuman kebanyakan gue ditembaknya nggak tatap muka sih. Malah yang sebelumnya gue nggak ditembak samsak, tiba-tiba udah pacaran aja. Oh, gimana? Lagi oh. Nggak pacaran. Ah ya berjalan sama kan? Ya kan, tiba-tiba berjalan aja anjir. Sama, gue juga. Kayak lu milik gue milik lu gitu kan tiba-tiba. Padahal kayak nggak ada tembak menembak. Kayak lu nanya, Anif lu kapan? Nggak tahu. Sama Nggak tahu. Jangan-jangan kita satu pacar. Jangan-jangan kita satu tubuh. Amin. Sorry. Wow, satu jiwa, satu tubuh. Ada lagi. Apa? Diputusin langsung atau diputus? Maksudnya lu Langsung. diputusin langsung atau diputusin lewat telepon? Langsung. Karena kalau diputusin tuh beda, men. Kayak lu harus membawa pride lu. Kalau gue ya, menurut gue ya. Bener, iya. Kayak pasti kalaupun ada masalah putusnya itu harus langsung, kalaupun gak ada masalah itu juga harus langsung. Maksudnya kayak harus ada yang diomongin, harus ada yang diobrolin sampai akhirnya tuntas masalahnya itu sudah selesai. Jangan yang kayak malah lu kayak lewat telepon terus kayak gue mau putus terus kayak bye. Itu malah bikin pertama nyiksa ceweknya, kedua kayak nunjukin aja kalau lu tuh bukan cowok, bukan nggak gentle. Bener banget sih. Oke deh. Segitu aja yang kita bisa bahas di episode kali ini. Jangan Seru lupa banget, kakak buat kita. subscribe Akara biar bisa nonton episode-episode selanjutnya dari Jangan lupa Cebol. like juga, like video ini sebanyak-banyaknya, share supaya yang nonton juga banyak. Biar kalian nggak terjerumus dan terjebak di antara banyaknya lelaki-lelaki red flag di dunia. Lelaki kardus. Lelaki mencret. Oke, sekian dari kita. Dadah. Thank you. Thank you.